Saya beberapa kali diajak orang waktu masih remaja dan bahkan ketika sudah kuliah, diajak pergi ke KKR di stadion utama. Saya kaget loh, kekristenan itu rame, seluruh stadion penuh orang Kristen. Ini bikin kita sukacita besar. Tapi waktu dengar khotbah saya nggak dapat apa-apa. Saya bingung, apa yang dikagumi dari khotbah seperti ini? Pembodohan massa. Setelah itu ada lagu, ada konser, ada ini itu, bahkan pernah ada fashion show Kristen. Wah, ini keren ya, fashion show Kristen. Ada orang pakai baju kaos dengan tulisan Yohanes 3 ayat 16. Itu namanya fashion show. Itu desainer yang paling males pakai desain yang ada lalu tempelkan ayat Alkitab. Apa gunanya? Lalu saya bingung, apa gunanya fashion show di dalam kebaktian ya? Saya nggak ngerti loh. Saya pulang dengan merasa makin kecewa. Orang ribuan, puluhan ribu datang, penuhi stadion utama. Stadion utama itu salah satu stadion paling besar kalau saudara tahu. Jadi stadion paling besar di dunia. Ada beberapa stadion paling besar di dunia itu diwajibkan untuk pangkas seat. Kursinya mesti dikurangi, termasuk Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno tadinya bisa tampung lebih dari 110.000 orang. Di-cut, nggak boleh, itu terlalu bahaya. Ada stadion di Brasil yang juga sangat besar, mesti di-cut. Yang lebih dari 100.000 itu bahaya. Akhirnya harus dikurangi. Nah ini kebaktian sebelum stadion utama dikurangi tempat duduknya loh. Jadi mungkin ada 100.000 jemaat yang datang. Tapi 100.000 jemaat yang datang dengar khotbah nggak karu-karuan, nggak ada isinya, nggak mempintarkan pikiran dan rohani. Lalu saya pikir ini bukan kekristenan maju, ini kekristenan mundur. Nah saya waktu itu jadi sadar bahwa kita ini terlalu menggelembungkan peran kekristenan. Maka kalau gereja Injilik kagum sama karismatik, saya mau tanya, hal apa yang kamu kagumi? Kalau yang dikagumi adalah, oh ini bikin aku kelihatan besar. Ya berarti kamu sedang melakukan Kristologi preaching, bukan Christological preaching. Kamu sedang memamerkan spektakulernya kamu. Kamu ingin gerejamu jadi spektakuler, bukan jadi pewarta Kristus yang setia. Mari bertobat, mari kembali kepada ajaran yang sejati dari kitab suci. Mari kembali ke dalam tradisi yang sejati dari kitab suci. Kalau jemaat datang dan penuhi gereja, biar itu karena Tuhan berkuasa tarik mereka oleh karena tawaran firman yang sejati. Tawarkan firman dan nothing else. Beritakan firman dan bukan yang lain. Jika firman yang diberitakan menarik orang, berarti Tuhan beranugerah memberikan kuasa dan tarik orang bukan karena tawaran yang lain. Hei gereja Injili, beranikah kamu pakai ibadah yang baik, yang tidak harus menarik anak muda, tapi khotbahmu tarik anak muda mau datang. Karena mereka mulai sadar khotbahmu penting. Khotbah yang diberitakan penting. Saya mau dapat pertumbuhan, saya mau dapat pengertian. Pengertian iman saya harus berkait dengan karir, dengan sekolah, dengan studi, dengan pekerjaan saya. Kalau ini yang menarik orang datang, berarti kekristenan ada harapan. Pertumbuhannya mulai terlihat. Tapi kalau bukan ini caranya, gereja berkembang gak ada gunanya. Maka mari belajar. Kalau ada gereja pecah karena ajarannya beda, hati-hati. Ini adalah pemecah yang bahaya. Tapi Paulus mengatakan di dalam ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kenapa iblis dipakai di sini untuk dihancurkan? Karena Paulus mengatakan gereja Tuhan akan Tuhan murnikan. Yang memperkembangkan gereja karena motivasi diri, karena motivasi mau besar, karena motivasi mau agung sendiri. Dia sedang ikut strategi iblis. Dan iblis akan dihancurkan. Maka Paulus mengatakan di dalam ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Yang dianggap baik, bijaksanalah. Benarkah ini baik? Apakah ini khotbah yang benar? Apakah ini utusan Tuhan? Apakah ini menjelaskan kitab suci? Jika tidak, saya tidak mau terima. Nah ini namanya bijaksana terhadap apa yang baik. Dan bersih terhadap apa yang jahat. Saudara jangan punya kesombongan waktu saudara punya kemampuan pikiran yang sehat menerima khotbah. Saya bisa tahu ini khotbah, kerangka pikirnya ngawur. Tapi jangan ada yang jahat di dalam diri saudara. Jauhkan diri dari yang jahat. Bersihlah terhadap apa yang jahat. Jangan sombong, jangan anggap diri lebih baik dari orang lain hanya karena engkau lebih dewasa di dalam mengerti pengertian yang benar. Bijaksana terhadap apa yang baik. Yang baik harus dipahami berdasarkan standar yang benar. Bersih terhadap apa yang jahat. Jangan jahat ketika engkau punya keunggulan di dalam pikiran yang baik. Miliki pikiran yang sehat. Miliki kerangka berpikir yang baik. Miliki pengertian mana ajaran baik, mana ajaran jelek, mana ajaran benar, mana ajaran salah. Tapi jangan tumbuhkan kesombongan di dalam dirimu. Bersih dari yang jahat. Kiranya Tuhan menyertai gerejanya, menghancurkan pekerjaan iblis, dan memunculkan pekerjaan Roh Kudus yang sejati. Mari kita berdoa.